Tapi meskipun begitu, untuk kualitas cahaya yang kurang bagus, kamera ini saya rasa cukup lumayan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan Anda. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti luar biasa ya. Nah teman-teman, kali ini saya mau membahas lagi nih, mereview kamera yang saya pakai untuk merekam video beberapa waktu yang lalu. Nah sebelumnya saya sudah pernah mereview sebuah kamera handycam, yaitu merek Sony ya. Nah kali ini saya berganti kamera untuk merekam aktivitas saya dalam aktivitas YouTube ya, dan vlog juga. Nah kali ini saya memakai kamera Panasonic ya, merek Panasonic HCV180. Nah kamera ini untuk harga barunya saya kurang tahu ya, tapi untuk harga bekas teman-teman bisa mendapatkan di kisaran harga 1,5 sampai 2 juta rupiah. Nah meskipun kamera ini di kisaran harga yang bisa dibilang relatif murah atau relatif terjangkau, tapi kamera ini tetap bisa maksimal untuk dipakai teman-teman semua dalam mengabadikan aktivitas vlog teman-teman, atau mungkin mengabadikan momen-momen tertentu teman-teman semua ya. Kamera handycam Panasonic HCV180 ini dilengkapi dengan lensa 10 megapiksel ya. 10 megapiksel yang menurut saya ya cukup mumpuni lah, cukup misal dipakai untuk aktivitas yang biasa sih saya rasa cukup lah ya. Terus ini juga dilengkapi dengan layar selebar 2,7 in. Nah ini cukup untuk teman-teman bisa melihat hasil setelah merekam video. Nah kelebihannya dari layar kecil ini, teman-teman bisa menggunakan touchscreen. Nah jadi tidak pakai tombol lagi, tapi udah pakai touchscreen. Dari fitur-fitur yang dimiliki oleh Panasonic handycam HCV180 ini cukup lengkap ya saya pikir ya, karena dilengkapi dengan koneksi USB, HDMI yang dalam bentuk mini, dan itu juga dilengkapi dengan AV out ya. Jadi teman-teman semua bisa transfer data atau melihat atau mengirim video dari luar handycam ini. Kamera ini selain dilengkapi dengan lensa atau kamera sebesar 10 megapiksel, kamera ini juga dilengkapi dengan 50 kali zoom. Nah mungkin teman-teman mikir 50 kali zoom itu terlalu kecil ya, tapi jangan dilihat dari 50 kali zoomnya. Nah selain dari 50 zoom ini, kamera ini masih memiliki intelligent zoom sebesar 90 kali zoom. Nah dan lebih hebatnya lagi, kamera ini memiliki tingkatan zoom sampai 500 kali zoom dengan memakai optical zoom. Nah bisa teman-teman bayangin, dengan 500 kali zoom itu bisa merekam seberapa jauh ya. Nanti saya kasih contoh hasil tangkapan layarnya atau tangkapan kameranya dengan memakai maksimal. Nah untuk tingkat kestabilan, kamera ini memiliki rival yaitu Sony GX405. Nah mungkin teman-teman juga udah pernah melihat ya, yang udah mereview atau komparasi antara Sony dan handycam Panasonic ini. Tapi setelah saya banding-bandingkan dari beberapa review ya, antara Sony GX405 dan Panasonic HCV180 ini, saya lebih cenderung ke Panasonic HCV180. Kenapa? Karena Panasonic HCV180 ini memiliki 5 titik tingkat kestabilan dan sudah dilengkapi dengan OIS. OIS itu merupakan tingkat kestabilan yang ada pada optik ya.
jadi tidak memakai ACE lagi. Kalau ACE masih memakai sistem elektrik. Nah, kalau ini udah pakai OIS, jadi langsung di kestabilan lensanya atau kameranya. Jadi otomatis pasti untuk kestabilan gambar lebih bagus lagi. Nah, untuk merekam ya, untuk merekam kamera ini udah bisa merekam sampai Full HD ya. Jadi teman-teman udah bisa mengambil gambar yang sangat bagus meskipun ini cuma dilengkapi dengan lensa 10 megapiksel. Nah, selain itu juga untuk merekam di kualitas 720 ya. Di kualitas 720 kamera ini dengan performa maksimal baterai bisa merekam sampai 1 jam lebih atau kurang lebih 1 jam 20 menit lah. Kalau itu maksimal, masih baru ya. Tapi kalau udah berjalannya waktu kurang lebih, kalau 1 jam itu udah bagus lah ya. Nah, kamera ini juga dilengkapi dengan mix zoom. Nah, mix zoom ini jadi kalau teman-teman mengzoom salah satu objek, jadi kamera ini masih bisa merekam mengikuti zoom yang dipakai teman-teman. Tapi saya rasa itu nggak terlalu berpengaruh ya, karena kita kalau udah merekam jauh sih paling nggak begitu penting dengan kualitas suaranya ya. Tapi saya rasa ini cukup bagus sih untuk kamera ini dilengkapi dengan mix zoom. Nah, saya rasa kalau saya hanya mengulas seputar kelebihannya saja rasanya kurang tepat ya. Meskipun handycam ini banyak kelebihannya, tapi handycam ini juga memiliki kekurangan. Nah, salah satunya adalah handycam ini tidak memiliki flash ya, lampu flash tidak disertakan dalam handycam ini. Tapi meskipun begitu, untuk kualitas cahaya yang kurang bagus, kamera ini saya rasa cukup lumayan lah ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu video dari saya ya. Saya rasa untuk handycam ini meskipun dengan harga yang relatif terjangkau, saya rasa handycam ini masih cukup bagus untuk dipakai merekam semua aktivitas teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video saya untuk mendukung terus channel saya untuk berkembang. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.